Dan selamat siang Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan selamat beribadah bagi kita semua yang beribadah hari ini dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya juga mengucap syukur karena kita bisa berjumpa kembali lewat media sosial ini. Dan biarlah Tuhan yang terus memimpin kehidupan kita. Saat ini tuh Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih kami mengucap syukur atas kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Kau memimpin kami dan Engkau memberikan kami kesehatan sampai pada saat ini. Terlebih khusus kami juga mengucap syukur karena hari ini kami boleh merayakan, memperingati hari kenaikan-Mu ke surga dan kembali kepada Bapa. Terima kasih Bapa, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan, dan kami mau belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mohon urapan Tuhan dan pertolongan Tuhan memampukan kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, puji Tuhan, kita berjumpa dan kali ini saya membagikan satu bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita yang sudah saya siapkan. Saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul ayat pasal 1 ayat yang ke-6 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikian kebenaran firman Tuhan di bawah judul perikop Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, atau waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan judul atau topik atau tema bagi kita pada saat ini, yaitu pergi untuk kembali. Bapak Ibu, menurut saya tema ini adalah tema yang cukup menarik karena dengan kata-kata yang sangat luar biasa, yaitu pergi untuk kembali. Bapak Ibu Saudara, jika sepasang kekasih
salah satu di antara mereka harus pergi, Bapak Ibu Saudara, maka yang ditinggal biasanya itu bersedih, biasanya itu terasa sakit, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia tidak mudah untuk merelakan kepergian sang kekasihnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi sang kekasih juga yang mau pergi, Bapak Ibu, biasanya dia juga memberikan pengharapan, biasanya juga dia memberikan satu pengharapan bagi kekasihnya supaya dia bisa mengizinkannya untuk pergi, supaya dia bisa merelakan dia untuk pergi dengan berkata, aku pergi untuk kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal di dalam pasangan kekasih ini tidak mudah. Nah, Bapak Ibu, kalau di kalangan orang muda biasanya paham tentang ini ketika menjalin hubungan kasih dengan hubungan jarak jauh, atau dalam bahasa keren masa muda sekarang LDR. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang sudah tua, ketika mengingat masa mudanya, maka biasanya kadang tertawa sendiri. Apakah kita sebagai laki-laki pernah meninggalkan kekasih, atau siapa yang pernah meninggalkan kekasihnya, ataupun juga ada yang pernah ditinggalkan oleh kekasihnya? Dan biasanya ucapan-ucapan begini akan terjadi ketika salah satu di antara mereka itu harus pergi, dengan berkata pergi untuk kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini juga adalah hari di mana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita cintai, adalah Tuhan dan juga Juru Selamat hidup kita. Kita ketahui bersama, Bapak Ibu Saudara, bahwa 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, maka dia naik ke sorga atau kembali kepada Bapaknya. Dan Bapak Ibu Saudara, di kalangan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sering sekali Bapak Ibu Saudara ini dianggap tidak terlalu penting, atau terkadang dianggap hal yang biasa-biasa saja dan tidak ada istimewanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau menurut saya, Bapak Ibu Saudara, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus adalah hal yang sangat penting. Kenapa saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara? Walaupun ada kelahiran Tuhan Yesus, walaupun ada kebangkitan Tuhan Yesus untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara, bahkan juga dia bangkit, Bapak Ibu Saudara, tanpa kenaikan maka sia-sialah iman kita. Tanpa kenaikan maka sia-sialah kepercayaan kita. Tanpa kenaikan, misi Allah bagi dunia ini tidak akan terjadi. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kelahiran Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjadi manusia. Kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia, menanggung seluruh yang dilakukan oleh manusia, untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Lalu dia menang, Bapak Ibu Saudara, pada hari yang ketiga dia bangkit kembali, mengalahkan maut. Dan 40 hari setelah kebangkitannya, dia kembali ke surga. Dan itu yang kita peringati pada hari ini. Artinya bahwa 4 ini, Bapak Ibu Saudara, adalah serangkaian yang tidak bisa dipisahkan dengan apapun. Dan terbukti bahwa dia adalah Tuhan.
Sehingga keempat ini tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan, karena dia serangkaian untuk misi Allah bagi dunia dan untuk penebusan kita, orang-orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada waktu dia naik ke surga, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mengikutinya justru bersedih, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia sebelum naik ke surga, maka orang-orang yang menyaksikannya mau naik ke surga, mereka berkata bahwa ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka sedang berpikir bahwa Israel itu sedang dalam ancaman, sedang turun, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia sedang berbicara bahwa kepada mereka, engkau tidak tahu waktu. Membuktikan bahwa waktu Allah bukan waktu manusia. Yesus sebenarnya sedang mendirikan kerajaannya di dunia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika ia naik, maka murid-murid mulai gentar. Ketika dia naik juga, maka murid-murid itu takut, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus naik, sebenarnya kita tidak boleh bersedih. Sebenarnya kita tidak boleh takut. Sebenarnya kita tidak boleh gentar. Justru Bapak Ibu Saudara, Yesus naik ke surga adalah hal yang sangat penting dan memiliki makna dalam kehidupan kita bagi orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu banyak makna kenaikan Tuhan Yesus bagi kita orang yang percaya. Sedikitnya Bapak Ibu Saudara saya sampaikan bagi kita. Apa makna kenaikan Tuhan Yesus bagi kita orang yang percaya? Makna kenaikan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa dia berasal dari surga dan terbukti bahwa dia adalah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu dia datang ke dunia dan meninggalkan tahtanya di surga, meninggalkan jubahnya, kemuliaannya, Bapak Ibu Saudara, dia menjadi sama dengan setara dengan manusia. Hanya dia adalah manusia yang suci tanpa dosa. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika dia menjadi manusia untuk menjalankan misi Allah bagi dunia, dia harus terhina. Dia harus mati. Tetapi karena manusia dia harus mengalami itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa 3 hari kemudian dia menang melawan maut. Dia menang melawan maut, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya dia bangkit kembali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu yang kita rayakan 40 hari yang lalu, yaitu hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah selesai misinya, misi Allah yang dikerjakannya di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, maka waktunya untuk dia harus kembali ke surga. Itulah hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus kembali ke surga membuktikan bahwa Yesus berasal dari surga. Membuktikan bahwa dia adalah Allah yang berasal dari surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hanya yang dari surga yang bisa kembali ke surga. Kalau ada manusia yang berkata, Bapak Ibu Saudara, saya naik turun surga, maka saya tidak yakin. Karena hanya Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Alkitab yang saya yakini, yang bisa
datang dari surga dan juga kembali ke surga. Dan kalau ada manusia, menurut saya dia sudah melewati batas sebagai ciptaan. Bapak Ibu Saudara, mungkin bisa Bapak Ibu bandingkan. Kalau kita bisa bandingkan dalam Alkitab, semua yang di luar dari perkataan Alkitab, kalau ada manusia yang menambah-nambah, maka dia sedang menganggap dirinya setara dengan Allah. Kalau ada orang yang berkata bahwa saya naik turun ke surga, maka dia sedang menganggap dirinya mampu dan menganggap dirinya sama dengan Allah, karena hanya Allah yang bisa naik turun surga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut Markus pasal yang ke-16 ayat yang 19, dia berkata bahwa Yesus kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Markus melihat bahwa ketika Yesus naik, dia diilhamkan oleh Roh Kudus untuk mampu memahami sampai belak-beluk, sampai seluk-seluk kerajaan surga. Kenapa? Karena Roh Kudus yang berbicara kepadanya, sehingga dia tahu bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara, saya sangat meyakini bahwa ini ditulis oleh manusia dengan ilham Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus ada di surga, pada saat dia naik dan kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapak Ibu, dia bukan tidur di sana. Dia juga tidak untuk tenang, Bapak Ibu Saudara, tetapi dia tetap memperhatikan kita sebagai orang manusia, tetap melihat, mengasihi kita, dan tidak membiarkan kita. Dia tetap bekerja untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Dia berdoa, dia bersyafaat di sana untukmu dan untuk saya. Artinya, Bapak Ibu Saudara, karya Tuhan bukan hanya pada saat dia ada di dunia ini. Karya Tuhan Yesus tidak hanya saat dia di dunia, tetapi di surga pun ada yang dikerjakan bagimu dan bagiku. Amin, Bapak Saudara. Kalau duduk di sebelah kanan, kalau dalam pemerintahan, itu biasanya orang yang dipercaya. Itu biasanya orang yang bisa mampu untuk menyelesaikan masalah. Dan pemilihan orang duduk di sebelah kanan pimpinan itu tidak gampang. Hanya orang-orang tertentu. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Artinya bahwa kuasa Allah ada di dalam dia. Kalau pemerintah, pemimpin negara, kalau ada tangan kanannya, biasanya bisa dia memberikan kuasa kepadanya. Dan juga bisa memegang kuasa tangan kanan itu. Baik dalam pemerintahan negara, baik di dalam gereja, baik juga di dalam organisasi manusia. Tangan kanan adalah orang yang bisa menggantikan posisi pimpinan. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan Kristus ketika dia bertahta di surga. Dan itu luar biasa, Bapak Ibu. Dia kembali ke surga, membuktikan bahwa dia berasal dari surga, dan juga membuktikan bahwa dia adalah Allah. Yang kedua yang saya mau sampaikan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, makna kenaikan Tuhan Yesus bagi kita orang yang percaya, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk umatnya atau untuk orang yang percaya kepadanya. Amin, Bapak Saudara. Mari kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua sampai ayat yang
keempat. Saya bacakan bagi kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ternyata keberuntungan bagi umat orang yang percaya. Ternyata untuk kita sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa dia di sana? Apa yang dikerjakan dia di sana? Apa yang dia lakukan kepada kita, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dia berkata bahwa aku pergi di situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang pertama yang dia lakukan untuk umatnya di surga, Bapak Saudara, yaitu untuk menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Sehingga ketika kita masuk dalam kerajaan surga, kita tidak bimbang, Bapak Saudara, karena Tuhan Yesus telah menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, begitu luar biasa cinta Tuhan Yesus bagi kita. Dia bisa menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan perkataannya ini adalah perkataan kepada para murid-muridnya sebelum dia harus disalibkan. Dia menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa aku akan pergi ke rumah Bapakku, menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu Saudara, luar biasa pekerjaan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, untuk apa dia di surga? Untuk apa dia pergi ke surga dan kembali ke surga, Bapak Saudara? Lalu yang kedua, ayat yang keempat dan keenam, dia bunyi begini. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat yang keenam, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu Saudara, untuk apa Yesus kembali ke surga? Yang kedua, supaya umatnya tahu jalan ke surga. Supaya umatnya tahu jalan ke surga. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena hanya Yesus jalan, hanya Yesus kebenaran, dan hanya Yesus kehidupan. Artinya bahwa hanya orang-orang yang percaya, beriman kepadanya, yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Artinya orang di luar daripada dia, menurut keyakinan kita, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Yesus jalan, Yesus kebenaran, Yesus kehidupan. Artinya dia sudah masuk dalam kerajaan surga. Dia membuka jalan bagi kita, sehingga setiap kita yang mengikutnya tahu jalan ke sana. Karena apa? Karena dia sudah mempersiapkan jalan. Kenapa? Karena dia adalah jalan. Kenapa? Karena dia adalah kebenaran. Kenapa? Karena dia adalah kehidupan. Kehidupan kekal. Di dalam dia ada, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang ketiga, dia membawa umatnya ke sana, ke surga, mempersiapkannya supaya tidak ada lagi perpisahan antara manusia dengan Bapa. Karena selama ini, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka berpisah antara manusia dengan Allah. Dan dia mendamaikan itu, Bapak Ibu Saudara. Artinya, Bapak Ibu Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga semuanya untuk orang yang percaya kepada-Nya, bukan untuk siapa-siapa. Bapak Ibu Saudara,
maka kita tidak boleh bersedih. Tidak boleh lagi takut. Kenapa Tuhan Yesus meninggalkan manusia? Seharusnya dia harus tetap tinggal untuk tetap membina, mendidik manusia. Saudara, ada firman Tuhan, ada Alkitab yang harus membimbing kita menjadi pedoman kehidupan kita hari lepas hari. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah keberuntungan bagi kita. Hanya saja kita jangan sampai bimbang di dunia ini. Tetap pelihara iman kita. Jangan pernah goyang. Bapak Ibu Saudara, setia sampai akhir. Yakini, imani bahwa hari esok bagiku dan bagi Bapak Ibu Saudara ada di dalam Dia. Karena di tangan Dia hari esok. Hari esok adalah tujuannya, maksudnya. Hari kekekalan di surga ada di dalam Dia. Ada satu lagu yang saya suka, Bapak Saudara, senang dan memberkati saya, yaitu Anak Allah Yesus namanya. Boleh kita nyanyikan bersama. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Dia telah mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu Saudara, hari esok ada di tangan Tuhan Yesus. Maka kita tidak boleh bimbang lagi. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, cinta kasih sayang Tuhan Yesus bagi kita melebihi cinta kasih sayang orang tua kepada anaknya. Bapak Ibu Saudara, begitu kasih dan sayang orang tua kepada anaknya, biasanya orang tua telah memikirkan bagaimana masa depan anaknya, bagaimana 10 tahun ke depan apa yang akan diterima oleh anaknya. Orang tua biasanya tidak mau anaknya menderita, Bapak Ibu Saudara. Orang tua biasanya tidak mau anaknya susah ke depan. Orang tua biasanya tidak mau anaknya mengeluh, Bapak Ibu Saudara. Orang tua tidak mau anaknya kesulitan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, karena kasih sayang kedua orang tua, biasanya mereka siap untuk menderita. Biasanya mereka siap untuk capek. Biasanya mereka siap untuk banting tulang. Biasanya mereka siap untuk berusaha segala sesuatunya untuk masa depan anaknya, supaya anaknya bisa sukses ke depan. Itu cinta kasih sayang orang tua biasanya kepada anak-anak. Oleh karena itu, bagi kita semua, jangan lupakan kasih sayang orang tua. Karena orang tua begitu cinta kepada anak-anaknya. Dan Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan Yesus melebihi daripada itu. Manusia, orang tua hanya manusia, kasihnya bisa terbatas. Tetapi kasih Tuhan Yesus tidak pernah terbatas bagimu dan bagiku. Amin, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, Yesus naik ke surga, dan setelah Dia naik, Dia juga memberikan pesan bagi kita. Pada saat murid-muridnya bersedih, pada saat murid-muridnya takut dan gentar, maka Dia memberikan pesan di dalam ayat yang ke-8. Dia berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dia memberikan Bapak Ibu Saudara pesan bagi murid-muridnya dan bagi kita,
Dia berkata bahwa jangan takut, karena ada Roh Kudus turun dan memberikan kuasa bagi murid-muridnya dan bagi kita. Untuk apa? Untuk menjadi saksinya bagi dunia, untuk juga menjalankan misi Allah, menjalankan amanah agung yang sudah diberikan baginya, yaitu pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat yang ke-19, Bapak Saudara. Dan ini menjadi tugas kita bersama. Dan bukan hanya tugas satu orang. Saya mau menyampaikan Bapak Ibu Saudara, semasa kita ada di dunia ini, jadilah saksi Kristus. Sampaikanlah Injil kepada siapapun. Sampaikanlah kabar baik, karena Tuhan telah memberikan pesan bagi kita. Semasih ada waktu, pakai untuk pelayanan Tuhan. Pesan yang kedua yang dia sampaikan bagi kita, ayat yang ke-11 bagian yang terakhir. Akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pesan Tuhan Yesus bagi kita orang yang percaya, setelah dia naik ke surga, yang kedua ialah dia akan kembali. Setelah dia pergi, maka pasti dia akan kembali dengan tujuan yang berbeda bagi umatnya, Bapak Saudara. Kalau orang manusia berjanji, aku pergi untuk kembali, ada banyak yang ingkar janji. Dia berkata pada saat dia pergi kepada kepada kekasihnya, aku pergi dan pasti akan kembali. Tetapi di tengah-tengah kehidupan mereka, terkadang pasti ada masalah dan lalai, sehingga dia tidak bisa menempati janjinya. Tetapi Yesus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menurut yang saya yakini dan menurut iman kita, bahwa dia akan kembali pada hari yang kedua kalinya. Dia akan datang kedua kali ke bumi, Bapak Ibu Saudara, dan disaksikan oleh orang banyak, dilihat oleh orang banyak. Bagaimana mereka menyaksikan kata firman Tuhan ketika dia naik ke surga, dan begitu juga nanti pada saat dia akan turun ke surga, dilihat oleh orang banyak. Hanya saja Bapak Ibu Saudara, kedatangan yang kedua kali berbeda. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam ilmu teologi disebut ilmu eskatologi, atau akhir zaman, atau akhir segala sesuatu. Ilmu teologi eskatologi berbicara tentang mempelajari hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, atau eskatologi. Biasanya dipelajari di sana, Bapak Saudara, masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bukan untuk menebus kita lagi, tetapi dia menjadi hakim, menghakimi semua manusia, menetapkan semua manusia apakah ke surga ataukah ke neraka. Yesus datang tidak seperti datang pertama kali dia harus lahir, tetapi dia datang dan disaksikan oleh semua orang. Dia datang dari surga turun ke bumi dengan penuh kemuliaan. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan tujuan menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, menjemput umatnya, menjemput saya dan Bapak Ibu Saudara ketika kita tetap setia kepadanya. Dan orang yang tidak percaya kepadanya atau orang berdosa dibuang ke dalam perempian atau ke dalam neraka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, janji Tuhan Yesus tentang kedatangan yang kedua kali atau kedatangannya kembali ke dunia ini adalah hal yang pasti dan akan terjadi. Hanya kita sebagai manusia
tidak akan tahu kapan waktunya. Kita hanya tetap percaya dan menunggu bahwa Dia akan kembali. Dia berjanji, bukan janji palsu, yang terkadang dilakukan oleh manusia kepada sesamanya. Ada banyak manusia berjanji, janji palsu. Tetapi janji Tuhan Yesus pasti akan terjadi. Janji Tuhan Yesus bagimu dan bagiku dan bagi dunia ini, iya dan amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita. Hari besar bagi kita. Hari yang sangat penting bagi kita, yaitu kita memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Yang menjadi bagian kita adalah lakukanlah apa yang Tuhan suruh bagimu dan bagiku. Yang kedua, pertahankanlah imanmu. Yang ketiga, tetap setialah sampai akhir zaman. Sampai Dia menjemputku dan menjemput kita semua. Setia sampai akhir. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan memateraikan dalam hati kami dan termateraikan dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua, dimanapun kita berada. Walaupun kita merayakan di rumah masing-masing Bapak Ibu Saudara, tetapi itu tidak masalah. Yang penting hati kita kepada Tuhan kita. Terpuji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom semuanya.